Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi kuliah kita, dasar-dasar matematika 1. Kita sampai sudah pada pokok bahasan yang terakhir pada pembuktian langsung ya. Konsep bilangan modulo. Pada konsep bilangan modulo ini adalah kita coba menerapkan pembuktian langsung maupun pembuktian kontrapositif ya. Subcapaian belajar mata kuliah sama ya. Mahasiswa dapat membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan pembuktian langsung maupun pembuktian kontrapositif ya. Definisi konsep definisi bilangan modulo ya. Bilangan bulat A dan B disebut kongruen modulo n elemen n, atau bilangan bulat A dan B disebut kongruen modulo bilangan asli n jika terdapat bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan Kn. Apa maknanya A min B sama dengan Kn? Artinya n itu membagi A min B ya, atau kita juga bisa dikatakan bahwa A sama dengan Kn plus B. Notasi A dan B disebut kongruen modulo n adalah A kongruen B mod n ya, jadi notasinya seperti ini ya. Sedangkan notasi A dan B disebut sebagai tidak kongruen modulo n adalah A kongruen dicoret, B modulo n ya. Contohnya 5 kongruen 1 modulo 2, sebab 5 dikurangi 1 itu 4, 2 membagi 4 ya, 2 membagi 5 dikurangi 1. 5 kongruen negatif 1 modulo 3, sebab 3 membagi 5 dikurangi negatif 1, ini 3 membagi 6 ya. 10 tidak kongruen dengan 1 modulo 2, sebab 2 tidak membagi 10 dikurangi 1, jadi 2 tidak membagi 9 ya. Yuk kita teruskan. Proposisi di bilangan modulo ya. Pertama, misalkan A, B elemen Z dan N elemen N. Jika A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi N, maka A kongruen B modulo N. Kita buktikan ya. Diambil sebarang A elemen B elemen Z dengan N elemen N. Ya, jadi sehingga A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi N. Oke. Karena A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi N, maka terdapat bilangan bulat P, Q, dan R sehingga A-nya sama dengan Pn plus R, B-nya sama dengan Qn plus R. Jadi B dibagi N bersisa R, B dibagi N bersisa R. Oleh karena itu A dikurangi B sama dengan Pn dikurangi Qn, Pn tambah R dikurangi Qn plus R, ini sama dengan Pn min Qn sama dengan P min Q kalikan N, dengan P min Q bilangan bulat. Sehingga A kongruen B modulo N ya. Nah, kita teruskan sekarang. Proposisi yang kedua. Misalkan AB elemen Z dan N-nya elemen N. Jika A kongruen B modulo N, maka A kuadrat kongruen B kuadrat modulo N. Kita lihat sekarang dengan buktian langsungnya. Diambil sebarang A, B elemen Z dan N-nya elemen N, sehingga apa? A kongruen B modulo N. Maka terdapat bilangan bulat P sehingga A min B sama dengan Pn. Oleh karena itu A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A min B kali A plus B. Ya kan? Nah, padahal A min B sama dengan Pn. Oleh karena itu A min B kali A plus B sama dengan Pn kali A ditambah B. Dengan P kalikan A plus B merupakan bilangan bulat. Akibatnya A kuadrat kongruen B kuadrat modulo N. Kenapa? Karena A kuadrat min B kuadrat kelipatannya N ya. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan A, B, C elemen Z dan N elemen N. Jika A kongruen B modulo N, maka A, C kongruen B, C modulo N ya. Pembuktian langsung diambil sebarang A, B, C elemen Z dan N elemen N sehingga apa? A kongruen B modulo N.
Karena A kongruen B modulo N, maka A min B ini kelipatannya N. Berarti terdapat bilangan bulat P sehingga A min B sama dengan PN. Oleh karena itu AC min BC sama dengan A min B kali C. Ya. A min B sama dengan PN. Berarti AC min BC sama dengan NPC. Berarti AC min BC ini kelipatannya N. Sebab PC-nya bilangan bulat. Oleh karena itu AC kongruen BC modulo N. Kemudian untuk soal selanjutnya Anda perhatikan bahwa Anda harus ingat dulu ya, X sama dengan FPB AB jika apa? X membagi A dan X membagi B. Jika Y membagi A dan Y membagi B, maka X-nya lebih besar dengan C. Sama dengan Y ya. Nah, ini yang agak panjang pembuktiannya ya. Jika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 bilangan bulat, maka FPB AB sama dengan FPB A dikurangi B, B. Jadi A dikurangi B, B FPB sama dengan AB. Artinya apa? Kita mulai diambil sebarang bilangan bulat A. Ini dengan ini ya. Jadi ini saya tandai merah juga dulu agar ada perbedaan antara hipotesis dan itu juga ya. Ini adalah hipotesis. Kemudian kita prediksinya ya. Ini adalah prediksinya ya. Ini adalah prediksinya. Saya kasih warna lain biar kelihatan pada saat Anda belajar ya. Nah, yuk kita mulai ya. Nah, diambil sebarang A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan 0. Misalkan X sama dengan FPB dari AB. Kita akan buktikan bahwa X itu FPB dari A min B, B. Artinya apa? Kita harus tunjukkan bahwa X ini faktornya A min B dan X-nya faktornya B. Artinya X itu membagi A min B, kemudian X-nya membagi B. Yang kedua, karena X ini FPB dari A min B dan B, maka kalau ada Y yang membagi A dan Y membagi B, maka Y-nya harus kurang atau sama dengan X. Karena X ini yang paling besar. Yuk kita mulai sekarang yang pertama. Karena X sama dengan FPB AB, maka X pasti membagi A dan X-nya pasti membagi B. Sehingga terdapat bilangan bulat P dan Q. Sehingga apa? A sama dengan PX dan B sama dengan QX. Berarti A min B sama dengan P min Q X dengan P min Q bilangan bulat. Sehingga X-nya membagi A min B. Jadi X-nya membagi A min B. Kita ingat tadi bahwa X-nya membagi B, kemudian X-nya membagi A min B. Oleh karena itu dia di satu ini kita simpulkan bahwa X membagi A min B dan X membagi B. Oleh karena itu X itu faktor persekutuan dari A min B dan B ya. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa jika diambil sebarang bilangan bulat Y, sehingga Y ini merupakan faktornya A min B dan Y-nya merupakan faktornya B. Nanti akan kita tunjukkan bahwa ternyata Y itu kurang atau sama dengan X karena X yang terbesar ya. Maka terdapat bilangan bulat R dan S sehingga A min B sama dengan RY dan B sama dengan SY. Oleh karena itu A sama dengan B tambah SY. A sama dengan B bentar ya. A oleh karena itu A sama dengan B tambah RY ya, bukan SC ini ya. Ini seharusnya B ditambah RY ditambah RY ya. Kemudian B-nya sama dengan SY. B-nya sama dengan SY. Berarti A sama dengan R plus YS dikalikan Y. Oke ya. Yuk. Kita mulai lagi ya. Diambil sebarang bilangan bulat Y sehingga Y membagi A min B.
dan Y membagi B. Jadi Y ini faktornya A min B dan faktornya B. Maka terdapat bilangan R dan S sehingga A min B sama dengan RY dan B sama dengan SY. Oleh karena itu A sama dengan B ditambah RY, B-nya sama dengan SY, sehingga A-nya sama dengan R plus S dikalikan Y. Ingat bahwa B sama dengan SY tadi kan. Nah, ingat ya. Ini juga ini harus perbaiki juga ya. B sama dengan SY. SY. B sama dengan SY. Oke. Dengan R plus S bilangan bulat sehingga Y membagi A, dan Y membagi B. Oleh karena itu apa? Berarti Y-nya ini berarti apa? Berarti Y ini merupakan faktornya A dan faktornya B. Karena X sama dengan FPB dari A, B, berarti X-nya pasti lebih besar dengan Y. Karena X-nya faktor persekutuan terbesar. Sedangkan Y-nya ini adalah faktornya A dan faktornya B, maka Y-nya pasti kurang atau sama dengan X. Oke? Dari ulangan di atas diperoleh bahwa yang pertama X membagi A min B dan X membagi B, dan untuk setiap bilangan bulat Y dengan Y membagi A min B dan Y membagi B, maka X lebih besar dengan Y. Oleh karena itu X-nya adalah FPB dari AB sama dengan FPB dari A min B, B ya. Nah, itu kemudian kita masuk yang berikutnya. Jika A kongruen B modulo N, jika A kongruen B modulo N, maka FPB dari A, N dia sama dengan FPB dari B, N. Oke. Diambil, jadi ini kita perbaiki dulu ya, biar tidak Nah, ini coba yang ini dulu, ini tadi tadi mana itu? Oh, ini bilangan ya. Ini bilangan, bukan bilangan ya. Kemudian yang ini kita coba, ini hipotesisnya kita kasih warna merah biar kelihatan prosesnya ya. Diawali dengan ini dan diakhiri dengan ini ya. Oke, yuk kita mulai sekarang. Nah, diambil sebarang bilangan bulat A, B, dan N. Oh, ini N-nya ini ada yang keliru juga lagi ya. Ada yang keliru lagi nih N-nya ya. Ini N-nya harus elemen N ya. Ini elemen N-nya, ini di N-nya. Ini di N. Ini harus dan ya. Ini harus dan. Ini cukup menghilang. Ya, ini koma. Jangan titiknya koma ya, koma. Ya. Sehingga A sama kemudian B modulo N ya, misalkan X sama dengan FPB dari AN, kita akan buktikan bahwa X-nya itu juga FPB dari BN. Artinya apa? X membagi B dan X membagi N, atau dan kalau ada Y membagi B dan membagi N, maka Y-nya kurang atau sama dengan X-nya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama sekarang. Karena X sama dengan FPB dari AN, maka X pasti membagi A dan X pasti membagi N. Sehingga terdapat bilangan bulat P dan Q, sehingga apa? A sama dengan PX dan N sama dengan QX. Oleh karena itu, karena A kongruen B modulo N, maka terdapat bilangan bulat R, sehingga apa? B sama dengan A ditambah Rn. Oleh karena itu, B-nya sama dengan A tambah Rn, A-nya sama dengan PX, N-nya sama dengan QX, dia jadi sama dengan P plus RQ kali X dengan P plus RQ bilangan bulat, sehingga X-nya membagi B. Oleh karena itu, X-nya membagi N dari sini,
X-nya membagi N, dan X-nya membagi B dari sini ya. Nah, sekarang X-nya menjadi faktor persekutuan dari N dan B. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa kalau ada faktor persekutuan dari N dan B, maka dia harus lebih besar, harus kurang atau sama dengan X. Diambil sebarang bilang bulat Y sehingga Y merupakan faktor dari B dan Y merupakan faktor dari N. Maka terdapat bilang bulat S dan T sehingga apa? B-nya sama dengan SY dan N-nya sama dengan TY. A-nya sama dengan B min Rn. Ya. Dari sini ya. Kan di sini kan B sama dengan A plus Rn. Berarti A sama dengan B min Rn. B-nya sama dengan SY. Y-nya sama dengan N-nya sama dengan TY. Berarti SY min TRTY sama dengan S min RT kali Y. Dengan demikian S min RT bilangan bulat sehingga Y-nya membagi A dan Y-nya membagi N dari sini kan. Karena itu X sama karena X sama dengan FPB dari A, N, maka X-nya harus lebih besar sama dengan Y. Dari uraian di atas diperoleh bahwa X membagi A dan X membagi N untuk setiap bilangan bulat Y dengan Y sama Y membagi B dan Y sama dengan N, akibatnya X sama dengan Y. Oleh karena itu X sama dengan FPB A, N sama dengan FPB B, N ya. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Yuk kita lanjutkan. Jika A, B plus R bisa dari 0, QR elemen R, A plus B, QB plus R, 0 sama dengan R kurang dari B. Ini tadi sudah kita buktikan bahwa maka FPB A, B sama dengan FPB dari RB ya. FPB dari A, B sama dengan FPB dari RB. Buktinya kita sekarang coba ini kita kasih warna merah dulu ya. Yang hipotesis ya biar kelihatan ya. Mulainya dari mana ya? Dari ini merah. Ini mulainya dari ini. Nah, ini adalah hipotesis. Prediksinya adalah ini ya. Ini adalah prediksi. Yuk kita mulai. Diambil sebarang bilangan bulat A, B, Q, dan R sehingga A sama dengan QB plus R dengan 0 kurang sama dengan R kurang dari B. Karena A sama dengan QB plus R, maka A kongruen R modulo B. Ya, ingat tadi B-nya kan positif nih. Bilang asli positif. Ini yang salah ya, itu bukan R ya. Oke ya. Ini ada yang salah lagi nih. Ini seharusnya N bukan R ya. Ini adalah N. Ini ini elemen Z ya. Ini bukan N ya, tapi Z ya. Elemen Z. Nah, kita benarkan ya. Oke, yuk kita teruskan. Jadi jika AB, B, R elemen Z, maka A sama dengan BQ plus R, R-nya antara 0 sampai B, ya. Bisa 0 bisa sampai B ya, S sama dengan 0 atau B ya. Maka FPB A, B sama FPB R, B. Diambil sebarang bilangan bulat A, B, Q, dan R, sehingga A sama dengan BQ plus R, R0-nya sama dengan R kurang dari B. Ingat ya, B-nya positif ya. Kalau B positif berarti dia bilangan asli ya. Karena A sama dengan QB plus R, maka A kongruen R modulo B. Nah, ya kan A kongruen modulo R. Jadi A, ini kan B membagi A min R, berarti A kongruen R modulo R. Kemudian berdasarkan soal sebelumnya akan kita peroleh bahwa FPB dari A, B sama dengan FPB dari R, B. Selesai ya. Oke. Ini akhir dari
materi kita. Semoga bermanfaat. Anda diberikan kemampuan untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.